menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran itu harus jalannya benar. Niatnya tulus, harus dengan kebenaran dan harus dengan kejujuran. Nah, yang kalau kita lihat di sini dari awalnya nih sudah tidak sesuai nih, sudah tidak benar. Surat kuasanya disuruh lapor perusahaan atau pimpinannya. Yang dia lapor pribadi. Walaupun dalam lidik, tapi dalam lidik sudah ada nama yang disebut. Harusnya kalau dalam lidik diceritakan saja, tidak ada yang nama yang disebut. Begitu. Nanti nih hari Kamis akan ada yang saya ungkap lagi nih fakta-fakta yang berkaitan dengan ini bakal luar biasa. Jadi dari awal ini harusnya sudah batal demi hukum. Jadi satu poin aja sudah batal demi hukum. Lalu selanjutnya yang kemarin terungkap itu berkaitan dengan peristiwa pidana. Jadi yang ada di dakwaan itu tanggal 12 Oktober. Nah, di dakwaan tanggal 12 Oktober yang didakwanya salah pribadi. Jadi ia Richard, ya kan, memproduksi atau mengedarkan. Jadi bukan perusahaan nih. Kenapa ini penting? Kalau yang didakwa dia sebagai pimpinan perusahaan, kalau dia lagi keluar negeri, perusahaannya masih bekerja, itu kena, gitu. Tapi kalau yang didakwanya pribadi, ia Richard bukan sebagai pemilik perusahaan tapi sebagai pribadi, maka kalau dia lagi di luar negeri, dibilang ada peristiwa pidana tanggal 12 Oktober 2024, yang melakukan siapa? Hantu. Richardnya di sana, buktinya di sana. Nah, tanggal 12 itu dia dituduhkan mengedarkan, memproduksi dan mengedarkan. Siapa yang mengedarkan? Nah, karena fakta hukumnya demikian, harusnya sekali lagi Richard bisa bebas. Begitu. Mungkin dengan adanya perbedaan keterangan saksi seperti kemarin di persidangan, mungkin ada langkah hukum dari Bapak atau... Wah, kacau ini. Saya selalu tanya, di BAP-nya benar apa enggak? Ada nggak perubahan? Setiap saksi menyatakan benar. Di BAP itu tegas loh, bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Berarti dia kalau bohong bertanggung jawab dong. Contoh nih, Tiffany, dia bilang muntah-muntah. Di BAP dia bilang nggak ada efek samping. Bohong dong. Betul. Nah, ini bukan kata saya ya, kata dia sendiri di BAP dan kata saksi di persidangan. Lalu kata KUHP yang baru, pidananya 7 tahun nih kalau bohong nih. Jadi kena semua nih pidana. Bukan saya yang bilang, ini KUHP-nya bilang. Kan kemarin rekan JPU Jaksa Penuntut Umum yang sangat kami hormati itu, rekan-rekan tersebut bilang sesuai KUHP. Nah, kami sesuai KUHP. Jadi sesuai KUHP-nya kalau bohong di atas sumpah, maka hukumannya 5 tahun. Buktinya jelas, rekamannya jelas. Kalau nggak salah, selebritas juga kan ada di sana. Itu baru satu. Yang lain lagi, jadi kebohongannya itu bukan hanya satu. Yang lain lagi dibilang berdarah. Wih, diseka ada darahnya. Di BAP dia bilang nggak berdarah. Gitu. Lalu juga di videonya, yang video dia sendiri tidak berdarah. Jadi di sidang bohong lagi. Udah 2 bohong. Di hadapan majelis di atas sumpah. Seperti itu. Itu baru Tiffany. Gitu. Belum yang lain ya. Belum nih, yang lain masih banyak lagi ya Pak. Iya, belum Enung. Begitu juga ada kebohongan-kebohongan yang diungkap. Enung itu kesaksiannya istimewa. Kenapa? Beliau ini pendidikannya SMA ya, setara ya, SMA SMK. Tapi kesaksiannya itu seperti ahli. Jadi ada satu pertanyaan, dia jawab detail 1 halaman sampai 1,5 halaman lebih. Kita bingung, ini saksi atau ini ahli? Begitu. Kan agak keanehan ya. Kan kalau kita di sidang tahu yang namanya saksi fakta, tahu sama ahli. Kalau ahli itu dia detail panjang gitu. Nah, ilmu ya berarti. Iya, kalau ini kok dia kayak siap, tapi pas ditanya di sidang lupa, nggak tahu. Nah, inilah yang menjadi keraguan-raguan. Terus yang lebih serunya lagi setelah itu ada Dokter Nanang, sama satu lagi ada namanya saya lupa itu siapa tuh, yang sama Dokter Nanang. Siapa namanya? Rina ya? Bukan yang kemarin ya? Rina ya? Oh iya, jadi
Ya, jadi begitu juga kesaksiannya apa namanya berbeda. Yang waktu lagi sama dokter Nanang siapa ya? Saya lupa tuh, ada dua kan. Enung ya sama dokter Nanang ya, Enung. Nah, Enung sama dokter Nanang juga unboxingnya berbeda. Lalu juga ada kebohongan publik yang disampaikan bahwa unboxing itu bisa berkali-kali. Ya. Itu disampaikan di dalam sidang. Begitu. Terus dokter Nanang ini menyampaikan WT itu unboxingnya itu di Hotel Ascot. Hotel Ascot itu tidak ada di Tangerang. Ya. Lalu yang satunya lagi apa namanya DNA Salmon itu di Hotel Pullman, itu juga nggak ada di Tangerang. Jadi semua yang diskenariokan ini gagal atas saksi-saksi sendiri. Iya. Begitu loh. Jadi kebohongan ini semua pidana gitu. Ini kalau dilaporkan pidana, buktinya jelas, BAP-nya jelas, dia bilang termasuk Doktip. Doktip kenapa pidana? Karena yang disampaikan di BAP dia bertanggung jawab. Iya. Dia mengetahui Grabasop ini punyanya Richard. Itu di BAP. Makanya ketika awal saya tanya, ada perubahan nggak dengan BAP ini? Tidak. Yes. Ini baca bertanggung jawab atas BAP. Iya, bertanggung jawab. Tidak ada paksaan, tidak ada. Iya, benar. Berarti kan real nih sebelum saya tanya. Nah, setelah saya beberapa tanya, dia bilang Grabasop punya Richard. Tapi waktu sidang tidak diakui. Saya nggak tahu, saya nggak peduli punya siapa. Loh, kok nggak peduli? Karena peristiwa dia beli di Grabasop tanggal 12 lah, Richard jadi terdakwa. Gitu. Dia akui punya Richard. Ternyata setelah penyelidikan itu punyanya Arman. Harusnya Arman ini turut serta. Harusnya Arman ini kalau mau dipidana di sebelah Richard nih. Begitu. Kan turut serta dia. Seperti itu. Satu lagi Rachel Shop itu Suyanto harusnya turut serta, harusnya di sebelah, bukan jadi saksi. Harusnya di sebelah. Begitu di sebelahnya Richard. Kenapa sekarang dibalik-balik? Begitu. Kenapa kalau dokter Samira belinya di Grabasop, kenapa nggak Grabasop yang dilaporkan? Kenapa nggak dibelinya di Rachel Shop, Suyanto kenapa nggak dilaporkan? Begitu loh. Jadi ini dunia seakan diputar balik, mana yang benar, mana yang salah. Lalu ada satu nih, saya objektif nih. Ada satu yang dibeli di Athena. Yang Miss V. Tapi nggak ada dalam dakwaan. Jadi saya nggak mau komen banyak. Yang ada itu yang dua, tanggal 12 sama tanggal 23. Yang tanggal 2 November ini nggak ada dalam dakwaan. Masa yang nggak ada dalam dakwaan saya mau ungkap? Kan nggak lucu. Tapi objektif saya jelaskan. Kenapa saya incar yang dua ini, fakta hukumnya. Karena di dua kejadian ini tidak terjadi peristiwa pidana kepada Dr. Richard. Maka seharusnya Dr. Richard ini mudah-mudahan majelis bisa sangat objektif. Kami juga sangat percaya sama majelisnya. Para senior kami bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Kami harap Richard bebas karena dipidanakan dengan jalan yang salah. Ada rekayasa, ada kebohongan. Nah, itu yang ingin disampaikan. Kalau untuk Doktip sendiri tuh ada kesaksian yang berbeda nggak sih Pak kemarin? Wih, banyak sekali kesaksiannya beda. Mungkin akan menguntungkan perkara Pak Richard nggak nih Pak? Sangat menguntungkan. Makanya kemarin saya sampaikan kalau Doktip datang, itu sangat menguntungkan. Ya buktinya tadi, dia bilang yang punya Grabasop ini Richard, padahal Arman. Dia bilang yang punya Rachel Shop ini Richard, padahal Suyanto. Begitu, seperti itu. Jadi begitu. Terus kemarin ada yang dia tidak mau jawab tuh. Ini gitu. Yang BPOM nih. Ya kan, Richard ini dituduhkan ada 3 produknya yang tidak sesuai aturan. Gitu. Nah, ini siaran BPOM, ya kan? Nah, ini siaran BPOM-nya 4. Kok ngurusin orang lain gitu? 4 harusnya Dr. Samira dulu, Richard, Arman, baru Suyanto. Begitu, gitu kalau mau adil ya, kalau mau adil karena dia 4. Kalau hukuman juga seandainya salah dihukum harusnya lebih berat. Begitu. Kenapa? Karena 4 yang ini dari jelas dicabut lagi. Iya, udah jadi padan. Sebelum sidang sebelumnya saya sudah tanya sama staf yang sudah lama sekali tuh, Saudari Nung. Ini benar 4 ini produknya Dr. Samira? Benar, gitu. Itu kan fakta persidangan, ya kan? Jadi bagaimana ini? Jadi ini jeruk makan jeruk, gitu. Gimana ini? Cuma ya tadi kalau pidanain orang dengan cara yang salah, ada due process of law.
Jadi prosesnya ini untuk masuk ke hukum ini dia harus sesuai. Ya. Nah, yang ini dijalankan tidak sesuai. Makanya kami mohon untuk bisa Richard ini dibebaskan karena proses pemidananya tidak sesuai. Begitu. Ini yang mau disampaikan. Itu mungkin proses menuju bebasnya menunggu hasil uji lab soal apa produk-produk yang diduga itu nggak sih Pak? Nah, cetar lagi nih kan? Gimana ya Pak? Cetar gini loh. Jadi Dokter Samira ini menuduh nggak ada bukti. Iya. Dia bilang nggak ada white tomato, dia bilang nggak ada ini cetar banget ini. Dia nuduh orang, dia nggak punya hasil lab. Kenapa? Karena secara resmi Polda Metro ini udah kerjanya udah bagus. Saya mengapresiasi kepada Kapolda Metro, kepada para penyidik yang bekerjanya objektif. Jadi Kapolda ini, Polda Metro ini kita angkat 2 jempol lah. Yes. Gitu. Kenapa? Karena istimewa penyidik ini sudah menyurati BPOM. Tolong dong periksa kandungannya ada white tomato atau enggak. Lembaga yang tersertifikasi dan diakui adalah BPOM. BPOM jawab bahwa kami belum punya alat untuk melihat ini ada white tomato atau tidak. Wow. Jadi tidak ada hasil labnya. Gitu, Pak. Di Indonesia BPOM nih, surat resminya ada. Nanti saya perlihatkan misalnya. Jadi BPOM aja nggak bisa nilai nih ada white tomato atau tidak. Kok ini dia menuduh tidak ada dasar? Sekarang kasihan Richard masuk ke pengadilan. Harusnya kan ada hasil BPOM-nya nih. Bahwa ini nggak ada ini hanya asumsi pribadi. Kan berat gitu. Terus pendidikannya kan hanya dokter ya. Jadi bukan ahli apa ya. Ini kayak kami kalau ahli misalnya dia ahli yang meneliti ini, itu pun kalau ahli harus ada hasil labnya. Ini nihil. Begitu. Kalau seandainya ada hasil lab yang dibuat-buat, wah akan kami kejar. Kenapa? Karena BPOM aja yang lembaga yang kami hormati, kami ya kita respect lah sebagai lembaga yang mengatur urusan seperti ini, kita respect menyatakan tidak bisa menilai ada atau tidak. Jadi sudah terkunci di situ. Kalau ada hasil lab lain yang dilakukan atas pesanan segala akan kami bongkar. Betul, Pak. Seperti itu. Mungkin untuk mempercepat akan uji lab sendiri ya Pak? Oh, nggak usah. Nggak usah ya? Karena udah ada Polda Metro sudah kita percaya kan. Benar. Kita percaya aparat penegak hukum lain, advokat memang penegak hukum. Dia jadi caturwangsa. Polri penegak hukum kita percaya. Kita sama Polri itu percaya sekali, sama Polda itu percaya sekali, sama penyidiknya percaya. Makanya kita apresiasi Kapolda sudah menangani kasus ini secara objektif gitu kan. Nah, terus juga penyidiknya sudah objektif, istimewa, sehingga hasilnya ya nanti kita lihat nih karena sudah ada BPOM-nya. Jadi dia menuduh nggak punya dasar. Kan harusnya ada nih hasil labnya boro-boro berbahaya gitu. Ini aja nggak ada apa-apa. Makanya dengan bukti-bukti yang baru sedikit ini yang kami ungkap, harusnya Richard bisa bebas. Begitu. Ahli bukan tapi udah ngeklaim ya berarti ya Pak? Dokter Samira ya Pak? Ahli bukan, dia ngeklaim bahwa nggak ada ini, nggak ada itu. Terus begini, kalau kita beli online, datang misalnya nih beli produk nggak sesuai, gimana harusnya kira-kira? Kita kembali. Retur. Iya, kita retur lah. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi bahan-bahan. Terus juga begini, ini sudah terkunci loh di laporan dari laporan polisi bahwa Dokter Samira tidak punya kerugian. Ini udah kekunci loh. Di laporan polisi nggak bisa dirubah. Lalu di BAP dia bilang juga nggak punya kerugian. Lalu kepentingannya apa? Begitu. Apa? Berarti persaingan bisnis nih, kan sama-sama punya bisnis. Ini punya bisnis, walaupun nggak mengungkapkan orang publik lihat loh. Ini persaingan bisnis. Nah, inilah yang nggak boleh. Penegakan hukum karena persaingan bisnis itu tidak bisa. Penegakan hukum murni harus dengan penegakan hukum. Satu lagi yang sangat fatal, ini yang paling dituduhkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini dakwaan kedua. Makanya ketika Dokter Samira menyatakan nggak pernah memakai, nggak pernah menggunakan, sudah terkunci di BAP-nya, di keterangannya dia tidak pernah memakai, maka dia bukan konsumen. Nah, kalau bukan konsumen tidak bisa melaporkan. Di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Konsumen itu konsumen adalah pemakai.
Gitu. Jadi dakwaan kedua sudah pasti batal demi hukum. Gugur ya, Gitu. Pak, ya. Udah menang Dr. Richard ini. Menang karena fakta hukumnya ya. Ya. Gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada salah, kami tidak dalam hal membela kesalahannya, tapi fakta-fakta hukumnya ini menyampaikan demikian. Kalau ada salah ya, misalnya kami dalam rangka ini menjelaskan fakta-fakta hukumnya. Seperti itu. Nah, itu yang apa namanya yang harus dilihat publik bahwa kalau seandainya salah gitu kan, nah yang kita sekarang perjelas ini fakta-fakta hukumnya tidak sesuai. Gitu. Cara pemidananya salah. Begitu. Berarti fokusnya masih soal membebaskan Dr. Richard ya Pak. Maksudnya untuk keterangan saksinya mah mungkin dikesampingkan dulu atau gimana mungkin sikap dari Bapak? Besok akan banyak hal yang luar biasa. Jadi banyak fakta-fakta yang akan terungkap lagi di persidangan, makanya jangan sampai nggak hadir nih. Siap. Kamis ini jadi apa namanya banyak teori-teori hukum akan kita ungkap juga, asas-asasnya juga kita akan ungkap, praktekkan di lapangan demi menjaga ini due process of law-nya ini apa dilaksanakan dengan baik. Jadi kami ingin kalau orang dipidanakan itu dengan cara yang benar, dengan murni. Jadi nggak ada kepentingan bisnis, nggak ada hal-hal yang lain, murni konsekuen karena penegakan hukum gitu. Kemarin yang tersaji kemarin persidangan kemarin berarti bukan bukti utama yang Bapak punya untuk jadi melawan Dr. apa nih? Oh gitu. Karena kan ini masih saksi fakta dari pihak JPU. Nah,